Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang luar biasa, kita duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, kita seharusnya upaya untuk bisa istiqomah di atas petunjuk Nabi semakin menguat. Salah satunya dengan melazimi majlis-majlis taklim sebagaimana yang kita lakukan di kesempatan kali ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa salah satu tantangan manusia akhir zaman adalah apa? Mereka akan menghadapi pola pikir yang berubah, mindset yang ada di antara orang itu serba kebalik. Misalkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kaifa bikum idza tagha nisaukum?" Bagaimana kondisi kalian ketika istri-istri kalian, wanita-wanita kalian sudah berani sama suaminya? Ya. Bagaimana kondisi kalian ketika istri-istri kalian ataupun anak-anak kalian sudah berani kepada orang tua? Wa fasuqa syababukum, dan anak-anak kalian sudah berani melawan orang tuanya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hadzal kainun," apakah kondisi ini akan terjadi? Istri berani sama suaminya, anak-anak berani sama orang tuanya. Kenapa para sahabat bertanya? Karena pada zaman dulu lazimnya seorang istri sangat taat dan manut kepada istri suaminya, dan lazimnya anak-anak sangat patuh kepada orang tuanya. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, inna hadzal kainun," apakah kondisi ini akan terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi, "Na'am wa asyaddu minhu." Iya, bahkan ada yang lebih buruk daripada itu. Apa itu? Rasul mengatakan, "Kaifa bikum idza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar." Bagaimana kondisi kalian ketika kalian meninggalkan perbuatan-perbuatan ma'ruf dan kalian tidak melakukan nahi munkar? Seorang suami tidak lagi peduli dengan apa yang diperbuat oleh istrinya. Istrinya keluar dari rumah mau pakai jilbab nutup aurat apa tidak, dia tidak terlalu peduli. Sebagaimana seorang ayah ketika melihat anak gadisnya keluar dari rumah tanpa menyempurnakan hijabnya, dia sudah tidak begitu peduli lagi. Seorang istri juga tidak peduli suaminya sholat 5 waktu di rumah terus misalkan ya, malah mungkin tambah senang ya, karena ada yang ngimami. Nah, jemaah sekalian, jadi sekali lagi kalian akan meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar. Para sahabat heran. Kenapa mereka heran? Karena amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya mengajak pada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, itu bagian daripada kehidupan yang tak terpisah dari para sahabat. Bagian dari kehidupan mereka. Mereka suka sekali melihat kemungkaran diingkari. Mereka sangat senang kalau mengajak orang pada kebaikan. Baik, kemudian Rasul mengatakan, "Na'am wa asyaddu minhu." Iya, betul. Bahkan ada yang lebih buruk daripada ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang lebih buruk daripada ini ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kaifa bikum?" Bagaimana kondisi kalian? "Idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara." Ketika manusia melihat kemungkaran sebagai kebaikan dan kebaikan sebagai kemungkaran. Bagaimana kondisi kalian? Ketika orang-orang melihat ma'ruf, perbuatan baik, sebagai perbuatan mungkar, dan perbuatan mungkar sebagai perbuatan yang ma'ruf. Bolak-balik cara berpikirnya manusia. Para sahabat terheran. Ternyata jemaah sekalian, di masa yang akan datang, apalagi masa zaman kita sekarang, itu
akan ada peristiwa namanya apa? Bolak-balik cara berpikirnya manusia. Orang sudah tidak lagi peduli halal atau haram. Orang melihat kebaikan sebagai sebuah keburukan, keburukan sebagai sebuah kebaikan. Nanti itu juga menimpa dalam keluarga kita. Ya, seorang suami ketika pergi pesta ataupun pergi walimahan, melihat istrinya tampil cantik dengan lipstik yang tebal, kemudian dengan bedak yang mungkin hampir 1 cm misalkan begitu ya, dia merasa bangga. Tapi ketika istrinya tampil biasa, ya, dia merasa tidak nyaman. Konon seperti itu sih katanya, salah satu sebab perceraian yang rame itu yang katanya spek bidadari itu ya. Katanya begitu ya. Karena suaminya ingin tampil wow, sementara istrinya tidak mau lepas cadar ya. Baik, ada kebalikannya. Seorang perempuan merasa lebih wajib kalau dia itu berpenampilan cantik di luar daripada berpenampilan cantik di hadapan suaminya dalam kamar. Ini bolak-baliknya cara berpikir manusia. Itu menimpa, sekali lagi menimpa manusia akhir zaman. Dan kira-kira udah terjadi belum sekarang? Insya Allah bukan keluarga kita ya. Baik, baik jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada bagaimana kita bersama dengan keluarga kita menuju surga. Saya mulai dari sebuah hadis. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat. Apa kata beliau? Ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu kalian tentang binisa'i min ahli jannah, perempuan-perempuan calon penduduk surga. Mau aku beritahu kalian tentang perempuan-perempuan calon penduduk surga. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al-wadudu. Yang pertama, perempuan tersebut adalah pecinta. Maksudnya apa? Dia sangat mencintai keluarganya, terutama suaminya dan anak-anaknya. Cintanya luar biasa. Kemudian al-walud. Yang kedua, perempuan-perempuan tersebut adalah subur, suka banyak anak. Kalau suka banyak anak berarti suka juga diajak buat anak, itu bahasa logikanya ya. Ini namanya walud. Kemudian mereka adalah al-a'ud. Mereka adalah orang-orang yang a'ud. Maksudnya apa kata para ulama? Allati idza dulimat. Orang al-a'ud itu adalah seorang perempuan yang kalau dia berbuat dolim, atau dia dimarahi sama suaminya, dia marah kepada suaminya, atau dia dimarahi sama suaminya, maka dia berkata, hadihi yadi, ini kedua tanganku, fi yadika la aduku gumdon hatta tardo, sungguh mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho kepadaku. Ini kedua tanganku, mau kau pukul mau apa terserah, saya tidak bisa tidur malam ini kecuali engkau telah ridho kepadaku. Masya Allah jemaah sekalian ya. Ini perempuan-perempuan surga. Al-walud, wadud, al-a'ud, yaitu orangnya penyayang, penuh dengan rasa cinta. Kemudian yang kedua adalah punya banyak anak ya. Senang punya banyak anak, maksudnya bukan punya banyak anak, senang punya banyak anak. Subur artinya, kata para ulama ini bahasa kiasan daripada apa? Orang tersebut tidak pernah menghalangi dirinya ketika diajak oleh suaminya untuk berhubungan suami istri. Kemudian berikutnya adalah orang yang kalau dia didolimi atau dimarahi sama suaminya, atau dia marah kepada suaminya, baik dalam kondisi dimarahi, apalagi dia sendiri yang marah, dia meletakkan kedua tangannya di hadapan suaminya sambil mengatakan, ini kedua tanganku. Maksudnya, mau kau pukul, mau apa, terserah. Yang penting, maafkan aku dan aku tidak akan memejamkan mataku tidak akan terpejam sampai engkau ridho kepadaku. Baik, jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang wanita penduduk surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, maukah aku beritahu kalian laki-laki penduduk surga? Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum birijali fil jannah. Mau aku beritahu laki-laki yang akan menghuni surga? Apa jawaban Nabi? Satu, an-nabiyyu fil jannah, para nabi. Karena nabi itu pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan. Was-siddiqu fil jannah, ulama-ulama yang jujur, mereka berada di surga.
Yang ketiga, wasyahidu fil jannah. Laki-laki yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala juga di surga. Wal mauludu fil jannah. Kemudian anak-anak yang meninggal sebelum besar maka di surga. War rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misra la yazuru illallah fil jannah. Seorang laki-laki yang mengunjungi saudara seimannya yang berada di kota yang jauh, dia tidak datang mengunjunginya kecuali karena Allah. Artinya dia suka mengunjungi orang-orang yang dia kenal sebagai bentuk satu rahim. Dan dia berkunjung sekali lagi bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Fil jannah. Orang ini berada di surga. Baik. Jelas sekali ini gambaran hadisnya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok beda sih ketika Rasulullah berbicara tentang perempuan surga dengan laki-laki surga? Ketika berbicara perempuan surga, itu erat kaitannya dengan hubungan rumah tangga. Tapi ketika berbicara laki-laki surga, itu bicaranya justru urusan luar. Nah, kenapa demikian jemaah sekalian? Yang pertama, kata para ulama, hadis ini tidak berarti bermakna laki-laki tidak punya tanggung jawab di keluarga. Justru tanggung jawabnya sangat besar. Nanti kita akan bicarakan. Tapi hadis ini kan hadisnya sebenarnya satu hadis ya. Hadis ini menjelaskan bahwa laki-laki itu memiliki banyak sekali kewajiban, baik di rumah tangga, lebih-lebih di luar rumah. Kewajiban dia kepada umat, kewajiban dia kepada Islam, dakwah dan jihad. Kewajiban dia dalam membangun hubungan masyarakat, maksudnya membangun masyarakat yang islami. Dalam hal ini contohkan mengunjungi saudaranya dan lain sebagainya. Jadi kewajiban laki-laki di luar itu sungguh sangat banyak, sebagaimana kewajiban dia di rumah tangga. Jadi memang jadi laki-laki itu, saya sering menyampaikan, jadi laki-laki itu sebenarnya loh ya, lebih berat daripada jadi perempuan sebenarnya, Bu. Ya, kenapa demikian? Karena perempuan ketika dia itu menikah dengan sang suami, kewajiban utama dia setelah Allah dan Rasulnya adalah kewajiban taat kepada suaminya. Sementara kewajiban laki-laki ketika dia saat bujang, ketika dia menikah, bahkan sampai punya cucu, dia tetap kewajibannya apa? Setelah Allah dan Rasulnya, kewajiban di luar banyak. Kewajiban memperjuangkan Islam, kewajiban dakwah, kewajiban jihad, selain kewajiban mencari nafkah, kewajiban dia untuk mendidik anak istrinya. Jadi laki-laki itu banyak sekali pertanggungjawaban kelak di hari kiamat nanti. Makanya kalau Anda merenungkan kenapa sih arti falsafah daripada harta warisan itu lebih banyak siapa? Laki atau perempuan? Laki. Perempuan dapat seberapanya laki-laki? Separuhnya. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena kewajiban laki-laki itu sungguh sangat besar. Bahkan misalkan ketika dia punya adik perempuan atau kakak perempuan menikah, orang tua yang telah meninggal, yang menjadi wali ya laki-laki tersebut. Dan ketika perempuan ini, maksudnya adiknya atau saudarinya, entah adiknya atau kakaknya janda, baik karena suaminya meninggal atau karena cerai, maka kewajiban untuk menafkahi sang adik, bukan anaknya. Kalau anaknya kepada bapaknya, kalau masih hidup. Kewajiban untuk menafkahi adiknya selama dia belum menikah lagi kembali kepada siapa? Kepada kakaknya. Berat jadi laki-laki itu jemaah sekalian, ya. Makanya bapak-bapak seharusnya kalau kajian keluarga ini lebih penuh daripada ibu-ibu ya. Seharusnya loh ya. Karena ini kita berbicara kewajiban laki-laki. Ya, karena amanah yang paling besar adalah amanah kepada laki-laki. Perempuan itu tinggal satu sebenarnya, ikut suami. Apa kata suami? Selama tidak maksiat lakukanlah. Sementara laki-laki, dia harus menjadi pemimpin. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Baik, itu dua hadis. Yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, sebelum saya masuk pada hak dan kewajiban, menegaskan batasan kewajiban pasutri, saya ingin menjelaskan jemaah sekalian. Pertama, kita ulangi kembali terkait masalah falsafah pernikahan dalam Islam. Falsafah pernikahan dalam Islam. Kita coba renungkan kembali supaya kita nanti kalau berbicara hak dan kewajiban, laki-laki tidak merasa terdolimi oleh pihak istri dan istri tidak merasa selalu kurang, haknya belum terpenuhi ya. Baik, yang pertama jemaah sekalian, dalam Al-Quran pernikahan itu diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidha,
perjanjian yang sangat berat. Mitsaq, perjanjian. Ghalidha, yang sangat berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Allah menyebutnya sebagai apa? An-Nisa 21, mitsaqan ghalidha. Pernikahan ini merupakan perjanjian yang sangat berat. Ini istilah Al-Quran, falsafah pertama. Kenapa Al-Quran menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian yang sangat berat? Karena perjanjian ini adalah perjanjian yang mengikat kita dunia akhirat. Seorang suami akan banyak dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat, dan tentunya di dunia terhadap keluarganya. Bagaimana dia mendidik istrinya, dan bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Ya, mitsaqan ghalidha. Kenapa disebut mitsaqan ghalidha? Karena pernikahan tadi sebagian disampaikan oleh beliau tadi, ini ibadah yang tidak kenal batas waktu dan tidak kenal tempat. Saya tanya ibu-ibu, jenengan kalau sholat subuh berapa menit, Bu? Dari takbiratul ihram sampai salam berapa menit? Rata-rata 10 menit? Lama banget. Bahasanya apa tuh? 1 juz. Bapak berapa menit, Mbak? 5 menit. Oke. Sholat duhur 55, 10. Jemaah sekalian, taruhlah misalkan masing-masing sholat tadi kita kerjakan adalah 10 menit. 5 kali 10 berapa? 50 menit. Oke lah. Dengan sholat sunnahnya taruhlah 150 menit. Ya, nggak sampai lah. 100 menit misalkan ya. Dengan sholat sunnah 100 menit. 100 menit ditambah dengan wudunya 120 menit. Ya. Berarti berapa tuh? Hah? 2 jam. Sholat itu ibadah yang mengikat kita selama kurang lebih 2 jam. Sehari semalam. 24 jam. Berarti masih ada berapa jam? 22 jam yang tersisa, jamaah sekalian. Itu ibadah sholat. Sekarang kita puasa. Puasa itu banternya lamanya, durasinya per tahun cuma 1 bulan. 1 bulan itu dalam sehari kita kerjakan berapa? Berapa jam? Dari jam 4 taruhlah sampai jam 6 berapa udah? Ya rata-rata mungkin 12 jam lah ya. 12 jam jemaah sekalian. 12 jam. Cuma 12 jam. Dan itu pun kita masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Cuma menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ma'asyiral muslimin, ini namanya apa? Ini namanya ibadah yang bernama puasa. Itu pun kalau sakit boleh diganti nggak? Boleh dikodo di waktu lain nggak? Boleh, boleh dikodo. Kemudian kalau orang tersebut sudah sepuh, sudah tidak kuat, dia tidak hilang akalnya, tapi sudah tidak kuat, boleh dibayar fidyah. Kalau dia sudah kehilangan akalnya, maksudnya sudah pikun, sudah tidak ada kewajiban, tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu puasa, karena sudah hilang akalnya. Baik jemaah sekalian, itu ibadah-ibadah yang sering kita lihat, yang sering dibicarakan oleh orang. Nah, sementara pernikahan ini ibadahnya 24 jam semenjak kapan? Semenjak kita mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan, lantas para saksi mengatakan apa? Sah. Ya, kemudian wali pun mengatakan sah. Apa terjadi jemaah sekalian? Semenjak saat itu ibadah yang bernama pernikahan ini melekat pada kita selama 24 jam. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Maka disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada kan istilah namanya apa? Pernikahan itu part time. Jadi nikah part time. Nikah saya sebagai suami hanya dari jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Setelah itu saya tidak berstatus sebagai
Suami nggak bisa jemaah sekalian. Ini bukan pekerjaan part time, ya, yang bisa dipotong-potong ataupun yang bisa dibagi-bagi. Tapi ketika kita sudah menikah, kita menyandang suami yang bertanggung jawab itu selama 24 jam dan seumur hidup. Makanya luar biasa dalam Islam, syarat-syaratnya sangat ketat. Mulai dari memilih jodoh, sampai nanti bagaimana proses lamaran, sampai nanti ijab kabul seperti apa, malam pertama seperti apa, sampai punya anak seperti apa, mandi junub seperti apa, betul-betul diatur dalam Islam. Kenapa? Ini pernikahan yang sangat berat jemaah sekalian. Ini perjanjian yang sangat berat maksud saya. Perjanjian yang sangat lama, 24 jam mengikat kita. Nggak ada istilah, wah saya tak pensiun dini jadi istri. Nggak bisa bu. Atau pensiun dini jadi suami. Ya. Nggak bisa juga tukar tambah istri atau tukar tambah suami. Wes kata orang cocok ya. Tukar tambah, nggak bisa jemaah sekalian. Yang namanya pernikahan ini adalah pernikahan sepanjang waktu 24 jam. Maka disebut apa? Mitsaqon ghalidho. Perjanjian yang sangat berat sekali. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ahaqqus syurut antuafu bihi mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling utama, yang paling penting dan paling harus, paling wajib kamu penuhi adalah apa? Syarat yang dengannya kamu menghalalkan kemaluan. Ya, syarat kalau seandainya ada syarat pernikahan, Rasulullah mengatakan syarat yang paling utama yang harus dipenuhi oleh seorang manusia adalah syarat apa? Ketika pernikahan, misalkan sang suami ketika menikah atau mempersyaratkan nanti kalau menikah dengan saya, ya kamu harus tinggal bersama dengan keluarga saya misalkan. Atau sebaliknya, mertua mensyaratkan kepada sang calon suami, kalau menikah dengan anak saya punya syarat anak saya tidak boleh dibawa keluar kota. Bolehnya tinggal di Magetan. Bagaimanapun kondisinya jungkir balik, tinggalnya di mana? Magetan. Ini kata Rasul, syarat yang paling wajib untuk dipenuhi. Karena dengan syarat ini kita bisa menghalalkan kemaluan yang kalau dikerjakan, dilakukan tanpa pernikahan, maka hukumannya sangat berat. Cambuk. Kalau yang belum pernah menikah sama sekali. Kalau yang sudah pernah menikah kalau sudah pernah menikah walaupun sekali, hukumannya apa? Rajam jemaah sekalian. Berat sekali. Baik. Ini filosofi pertama, falsafah pertama pernikahan. Allah menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidho. Perjanjian yang sangat berat sekali. Anda bayangkan ketika kita mengambil anak dari mertua kita, maka berarti kita mengambil tanggung jawab orang tuanya. Kemudian kita tempatkan di pundak kita. Dan saya sering menyampaikan ketika wasiat-wasiat pernikahan, ketika seorang suami itu mengambil seorang perempuan dari dari orang tuanya, Anda jangan mengambil cantiknya saja atau mengambil solehanya saja, tapi ambil tanggung jawabnya, ambil perasaan marahnya, ambil juga Anda siap menerima emosinya, cemburunya, Anda siap juga menerima manjanya, Anda siap. Jadi sekarang banyak suami yang kemudian merasa tidak sanggup bersama dengan istrinya karena dulu ketika menikah bayangan dia tuh cuma kesolehan toh, bayangan dia tuh cuma ketika istrinya cantik saja. Dia nggak pernah membayangkan ketika istrinya tuh haid, ya, ketika istri itu menyusui, ketika istrinya sakit, ketika istrinya harus manja, ketika istrinya itu cemburu. Nah, hal-hal seperti ini kadang nggak bisa dibayangkan. Padahal sekali lagi ketika kita mengambil sang perempuan ya dari orang tuanya, kita mengambil segala-galanya. Kita tidak sekedar mengambil cantiknya saja, solehannya saja, mudanya saja, atau ketenarannya saja, tidak jamaah sekalian. Ini penting, perlu kita pahami bersama. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, filosofi yang kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'an, pernikahan itu adalah jalan untuk mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Saya rasa kita sudah hampir hafal ayatnya. Apalagi kalau bapak-bapak di atas usia 35, karena hampir selalu mendapatkan undangan pernikahan. Dan kita sering mendengarkan sebuah ayat yang dibaca biasanya apa? Wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan.
ketika saya menyampaikan ayat ini, ada salah seorang bertanya kepada saya, Ustadz, jadi kalau ada orang yang tidak punya pasangan, itu namanya apa Ustadz? Karena hari ini banyak orang yang tidak punya pasangan juga. Ayatnya mengatakan berpasang-pasangan gitu ya. Baik ya. Saya pernah ditemui sama seorang ketika saya menyampaikan materi ini. Masih muda ya, usia ya 30-an lah, 35 mungkin 35 ke bawah lah. Orangnya tampan, gagah. Dengan malu-malu dia mengatakan, Ustadz, kata Ustadz tadi kita diciptakan berpasang-pasangan. Iya betul. Kalau ada orang yang sudah berupaya mencari pasangan, selalu gagal, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak punya pasangan, dosa nggak Ustadz? Nah, kenapa? Nah, setiap kali dilamar itu gagal Ustadz. Mau melamar gagal, mau melamar gagal, ada saja. Akhirnya teman saya itu memutuskan untuk tidak ingin memiliki pasangan. Dia sudah menghapus dan mencoret pernikahan dari rencana hidupnya. Kemudian saya ngobrol dengan dia, kalau mas sendiri gimana? Udah nikah belum? Belum juga Ustadz. Jangan-jangan kamu nih, ya nasibnya sama Ustadz, tapi beda kesimpulannya. Kalau saya masih terus berupaya mencari jodoh ya. Kalau teman saya tersebut sudah mencoret dalam rencana hidupnya itu pernikahan ya. Ngobrol sama kita ya terkait masalah ini. Banyaklah dia cerita, saat saya udah lama begini kok selalu gagal, itu bagaimana gitu. Baik, lanjut ayatnya, litaskunu ilaiha. Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian itu mendapatkan ketenangan kepada pasangan kalian. Suami mendapatkan ketenangan pada istrinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian, menurunkan di antara kalian mawaddah, kasih sayang. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Sesungguhnya dalam perkara-perkara itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jemaah sekalian, awalnya ketika saya membaca ayat ini, awalnya sebelum saya membaca tafsir, saya memahami bahwa ketika orang itu menikah, dia langsung merasakan sakinah, ketenangan. Dia langsung merasakan mawaddah. Dia langsung merasakan rahmah, cinta kasih sampai akhir hayat. Tapi setelah kita melihat kenyataan di lapangan, berapa banyak orang yang kalau dilihat mungkin secara apa saja nggak ada yang kurang. Taruhlah sekarang lagi ramai kan perceraian di kalangan para artis ya. Nggak ada yang kurang jemaah sekalian. Istri ya cantik, dulu ya artis, suaminya juga tampan, secara kekayaan juga luar biasa. Mengerikan sekali. Ternyata harus berpisah. Ada yang selingkuh dengan suami orang, dan suaminya merasa fine-fine aja ketika diselingkuh sama istrinya. Banyak sekali kasus yang terjadi jemaah sekalian. Nah ternyata setelah kita mendengarkan penjelasan para masyayikh, saya pernah mendengarkan penjelasan salah seorang syekh ketika menafsirkan ayat ini, litaskunu ilaiha, agar kalian itu mendapatkan ketenangan. Bukan berarti begitu nikah langsung tenang sepanjang hidupnya, tidak. Tapi litaskunu ilaiha, salah satu maknanya adalah apa? Agar kita terus mencari alasan untuk mencintai dan tenang bersama dengan pasangan kita. Litaskunu. Cari alasan untuk mencintai pasangan Anda. Kalau bagi pengantin baru yang usia pernikahan 1 apa 2 tahun, masalah cinta itu dan ketenangan itu masih terasa hangat banget. Tapi mungkin yang sudah berkeluarga puluhan tahun disertai dengan problem-problem rumah tangga yang luar biasa, terkadang riak-riak di rumah tangga itu memaksa untuk bertengkar bahkan sampai pada perpisahan. Nah, pada saat itulah ayat ini diterjemahkan dengan apa, litaskunu ilaiha, agar kamu mencari alasan untuk mencintai pasangan. Dan ternyata sama dengan sabda Nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh membenci istrinya, atau sebaliknya juga demikian. Idza kariha khuluqan, kalau dia tidak suka dengan salah satu karakternya, radiya bihi akhar, maka dia harus mencari alasan akhlak lainnya yang membuat dia tenang bersama istrinya. Saya berikan gambaran begini kepada adik-adik yang misalkan yang baru menikah itu. Suatu waktu nanti ketika Anda sudah konflik atau merasa ketidaknyamanan dengan pasangan, mungkin karakter aslinya keluar setelah 1 tahun menikah misalkan. Ya, entah itu borosnya,
manjanya, marahnya, emosinya, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu jangan pernah kepikiran untuk pisah. Tapi yang harus kita pikirkan, yang harus muncul dalam pikiran kita adalah apa? Kata Rasulullah SAW, carilah alasan untuk terus mencintainya. Kalau dia ternyata pemarah misalkan, jangan expose dan jangan di zoom sifat marahnya. Wah, kalau kebayang istrinya, kebayang marahnya. Jangan itu. Coba cari yang lain. Oh, marah-marah, masakannya enak misalkan. Jadi yang di-expose masakannya. Setiap ingat istrinya, masakannya. Bukan sifat marahnya. Mencari alasan terus tenang. Ustaz, ternyata suka marah, terus nggak pinter masak. Bagaimana? Oh, siapa tahu cantik. Biasanya suka makan cantik biasanya ya. Yang rewel bau dan marah itu biasanya suka orangnya cantik ya. Misalkan, kalau ternyata masakan gak enak, cari alasan. Oh, ternyata alhamdulillah kalau pas kumpul keluarga istriku ayu dewe misalkan ya. Cari alasan untuk terus mencintai. Bukan berarti itu bukan berarti kita karena kecantikan, enggak. Karena sudah menikah, maka cari alasan untuk terus mencintainya. Beda halnya kalau belum menikah, Anda jangan mendahulukan kecantikannya tentunya. Tapi dahulukan apa? Akhlaknya kan begitu kata Nabi, ya. Ternyata nggak cantik, Ustaz, bagaimana? Coba mikir lagi, kira-kira apa? Dieksplor, ya, dan dieksploitasi. Kira-kira apa yang buat saya mencintai dia? Oh, ternyata dulu yang memodali saya sampai 5 tahun pernikahan mertua saya. Wah, mulai dari nikah, saya orang jauh yang segala-galanya mertua. Kemudian sampai 7 tahun saya digratiskan tinggal di rumahnya, listrik orang tahu bayar, ya, air nggak tahu bayar, bahkan makan aja bareng sama mertua misalkan. Jadi terus eksploitasi dan ekspos apa yang menjadi alasan Anda untuk mencintai pasangan Anda. Misalkan bapak-bapak, sekarang istrinya nggak cantik dulu misalkan. Iya sih, udah punya anak 5 misalkan ya. Atau ibu-ibu misalkan, suaminya nggak setampan dulu dibandingkan mungkin mas-mas atlet yang bodinya body luar biasa. Kok suami saya? Iya, cari alasan. Oh iya, suamiku gitu-gitu, dia adalah siang malam mencari nafkah bagi keluargaku, bagi anak-anakku. Bagaimanapun dia adalah bapak bagi anak-anakku. Saya pernah dicurhatin oleh seseorang yang mengeluhkan tentang suaminya. Wes, ya urusan-urusan menurut saya sangat vital sih. Kalau dalam Islam sebenarnya udah boleh minta cerai. Ya, salah satunya apa? Terkait masalah urusan, mohon maaf, hubungan biologis, tidak pernah memberi nafkah batin kepada istrinya dalam waktu sekian tahun. Wah, ngeri ya, sekian tahun ya. Kemudian dia bertanya gimana seharusnya. Saya bilang secara hukum fikih. Ini kita bicara fikih ya. Kita bukan berbicara masalah fikih makosid, fikih ya. Karena fikih itu bukan satu toh, ada fikih syar'i, maksudnya fikih. Nikah itu bukan tinjauan fikih saja maksud saya. Bukan sekedar tinjauan fikih. Kalau bicara fikih, udah boleh dong hulu. Kadang nggak dikasih nafkah batin. Sebagaimana pada zaman dulu ada salah seorang sahabiah, dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengeluhkan ketaatan suami saya taat. Saya tidak mengeluhkan tanggung jawab dia dalam masalah ma'isyahnya luar biasa kerjanya. Tapi kalau saya bertahan bersama dengan dia, saya khawatir terjerumus dalam lembah perzinahan. Lah kenapa saudari, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, mohon maaf, yang dia punya seperti benang basah, maksudnya nggak mampu tahiyat dan ruku, itidal mau saya ya, ruku terus. Nah jemaah sekalian, kemudian Nabi, baiklah, kamu siap mengembalikan maharnya? Siap. Apa maharnya? 1 petak kebun kurma ya Rasul. Dipanggillah sang suami. Kemudian Nabi bilang, wahai saudara, benarkah suami istrimu mengeluhkan begini-begini? Benar wahai Rasulullah. Ini beliau ingin pisah dari kamu karena khawatir jatuh dalam perbuatan dosa. Dan kalau kamu seperti itu terus mempertahankan dia, maka kamu akan mendolimi dia. Ya, apakah kamu sanggup untuk melepasnya? Sanggup, dan dia siap mengembalikan maharmu? Siap ya Rasulullah. Ya. Jadi secara fikih boleh kan begitu. Tapi saya tanya, udah punya anak? Udah. Anaknya berapa? Sekian. Suami si nafkah bagaimana? Baik. Baik, kalau begitu, kalau ibu mau mempertahankan itu lebih bagus. Kalau Anda mampu menghilangkan pikiran-pikiran terkait masalah urusan biologis, itu bagus. Pandanglah wajah anak, apalagi masih kecil-kecil. Ya, saya khawatir nanti anak Anda kehilangan sosok ayahnya. Kira-kira sanggup nggak? Insya Allah saya sanggup kalau masalah itu Ustaz, asalkan tidak ada yang menggoda saya, katanya. Ya udah,
jauhkan diri dari hal-hal yang membuat diri tergoda. Misalkan kumpul alumni, reuni dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya. Udah jauhi saja, saya bilang begitu nih. Subhanallah masih bertahan. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, ditaskunu ilaiha itu mencari alasan untuk terus membersamainya, untuk terus sakinah bersama dengannya. Ini filosofi yang kedua dari filosofi pernikahan dalam Al-Quran. Yang ketiga, jemaah sekalian, pernikahan itu disebutkan dalam hadis itu adalah ibadah. Ini filosofi berikutnya. Pernikahan adalah ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Kemudian siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka dia bukan jalanku. Sekali lagi, nikah itu adalah sunnahku, ibadah. Dan barang siapa yang tidak mau menikah atau mau tidak menjalankan sunnahku, maka ia bukan golonganku, kata Rasulullah. Ia bukan golonganku. Menikahlah kalian, tazawwaju, menikahlah kalian, al-wadud al-waluda, nikahilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang, al-walud, yang subur. Inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah. Saya akan berbangga kalau umatku banyak kala di hari kiamat nanti. Nah, jemaah sekalian, kemudian Rasul melanjutkan, barang siapa di antara kalian yang belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisyam, hendaklah dia puasa. Kenapa? Karena puasa merupakan tameng bagi dia, jalan untuk mempersempit aliran syahwat. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sekali lagi, nikah adalah ibadah. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang diberi istri solehah atau suami yang soleh, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fimal baqi. Separuhnya, 50%-nya, kalau taruhlah agama dia 100%, kalau sudah menikah, dapat pasangan yang soleh atau soleha, dia sudah 50%, coba, luar biasa ya. Separuhnya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah separuhnya, ya sholatnya, maksudnya puasanya, zakatnya, udhiyahnya, hajinya, itu berikutnya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana pernikahan disebut oleh Nabi sebagai ibadah. Yang namanya ibadah itu begini, filosofinya. Ibu sekalian, yang pertama, yang namanya ibadah itu satu harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, betul nggak? Ya, artinya pernikahan juga dalam menjalankan pernikahan keluarga kita harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama hak dan kewajiban yang nanti akan kita bicarakan. Yang kedua, nikah itu sebagaimana sholat butuh keikhlasan, butuh ikhlas ya mas kalian. Kalau nggak ikhlas, abot, berat. Sekarang saya tanya, ketika Anda puasa tidak ikhlas, berat nggak bagi Anda? Berat. Anda puasa tapi nggak ikhlas. Kata Ibnu Qayyim, orang yang beribadah tanpa keikhlasan, termasuk pernikahan, itu seperti seorang musafir pada zaman dulu, naik untanya dan dia punya girbah, punya tempat air. Kalau sekarang mungkin botol. Dia isi airnya dengan pasir. Tempat airnya dengan pasir. Bukan air yang dia isi, tapi apa? Pasir. Yuskiluhu wala yanfa'uhu. Itu hanya ngabot-ngabotin aja, memberatkan dia tapi tidak memberikan manfaat kepada dia. Pasirnya banyak kok, ngapain juga diisi pasir. Sama aja mas kalian. Ibadah tanpa keikhlasan itu cuma ngabot-ngabotin aja. Sama dalam pernikahan juga demikian. Butuh keikhlasan. Dan ikhlas itu harus dipaksakan. Jangan ngomong sama suami, "Mas, sepertinya aku udah gak ikhlas jadi suami istrimu ini ya. Udah gak nyaman." Enggak. Ikhlas itu harus dipaksakan, apalagi kalau sudah terlibat di dunia tersebut, di dunia pernikahan. Saya berikan contoh aja mas kalian. Sebuah pernikahan yang tidak dijaga dengan keikhlasan, itu yang ada pasti kecewaan demi kekecewaan. Dia hanya panen kecewa dan kecewa. Contoh, seorang suami ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya, sebaliknya juga istri menerima nafkah dari suaminya. Kalau tidak ikhlas, pasti yang terbayang adalah apa? Semacam urusan bisnis. Kamu kasih berapa, sebesar itu juga pelayananku. Saya kasih berapa, kamu harus melayaniku seperti ini. Jadi akhirnya pernikahan seperti apa? Bisnis. Ya. Kalau nggak dikasih, orang nggak ada pelayanan. Ya, kan begitu. Ya. Oh, nggak dengar ya.
Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, kalau seandainya pernikahan sekali lagi tidak disertai keikhlasan, maka yang ada adalah saling menuntut. Suami menuntut dilayani seperti ini, istri menuntut kalau ingin dilayani seperti itu, nafkahnya sekian, misalkan ya. Kenapa? Gak ada keikhlasan. Maka saya sering menyampaikan begini, ketika kita sudah menikah, memberi nafkah itu kewajiban, memberikan pelayanan itu kewajiban istri. Menafkahi kewajiban suami, memberikan pelayanan kewajiban istri. Ketika seorang suami menafkahi istrinya, misalkan taruhlah per bulan uang belanja, selain uang dapur, taruhlah dikasih 2.500.000, jadi 2.500.000. Dia jangan kebayang, nanti pelayanannya sekian. Bulan depan saya tambah 500, nanti pelayan begini, begitu masuk, belum sampai kalau WAD, sekitar 15 menit lagi aku sampai rumah. Dia menggambarkan kalau istrinya dikasih 4 juta, nanti istrinya sudah berada di depan pintu rumah, gerbang gitu ya, untuk membuahkan. Begitu dia masuk, langsung tasnya diambil, kemudian sepatunya dicopot, kokosnya diambil, dibawa ke dalam, diantar ke kamar mandi, misalkan seperti itu. Nah, masalah muslimin, sekali lagi, ini adalah urusan ibadah. Namanya urusan ibadah, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri kita memberikan pelayanan yang lebih atau pelayanan, itu bonus bagi seorang suami. Kewajiban dia menafkahi. Makanya Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa yang saya nikahkan anak saya, putri saya? Apa jawaban Nabi? Nikahkan dengan laki-laki soleh. Soalnya ketika dia tidak suka kepada istrinya atau dia lagi marah sama istrinya, dia tidak akan mengurangi hak-haknya. Karena seorang laki-laki soleh ketika menikah, hubungan yang dia bangun dengan pasangannya, hubungan apa tadi? Ibadah, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalkan nggak ngasih nafkah, bagaimana nanti pertanggungjawaban di akhirat nanti? Kan begitu. Walaupun istrinya mungkin marah-marah sama dia, tidak pernah memberikan pelayanan. Sebagaimana seorang istri, pelayanan yang ia berikan kepada suaminya bukan karena suaminya memberi nafkah sekian-sekian. Jadi misalkan kalau uang belanja, bukan, saya nggak bicara uang dapur karena uang dapur mungkin masing-masing orang mungkin berbeda ya. Uang belanja untuk kebutuhan pribadi. Kalau dikasih 1 juta, oh berarti standar pelayanannya A. A lah. Kalau dikasih berapa? 1.500.000 naik B. 1.750.000 B plus misalkan ya. Nggak bisa aja mas kalian. Pelayanan bagi seorang istri adalah kewajiban. Masalah ternyata nafkahnya kurang atau nafkahnya sedikit, itu urusan suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelayanan Anda kepada pasangan Anda, sekali lagi, itu sebenarnya interaksi Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Suami hanya sebagai alat agar Anda mendapatkan pahala. Itu hanya sebagai tempat agar Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya filosofi yang perlu kita bangun. Ini adalah filosofi ibadah. Saya bayangkan kalau seandainya orang nggak mampu memahami filsafat ini atau falsafah pernikahan seperti ini. Ketika istri sudah berkurang pelayanannya, yang dia pikirkan mungkin nikah lagi, yang dipikirkan mungkin mantannya, yang dipikirkan mungkin pisah. Toh masih banyak perempuan yang suka sama saya. Sebagaimana seorang istri ketika berpikir bahwa pernikahan itu hanya sekedar pemenuhan hak dan kewajiban, kalau belum terpenuhi, kebutuhannya belum mahram misalkan, ya maka pikirnya adalah cerai. Pikirnya adalah khulu. Berapa banyak anak-anak yang terlantar dan berapa mengerikan pernikahan tersebut. Berapa banyak kasus perceraian yang ditangani oleh KUA. Kan begitu. KUA Pengadilan Agama maksud saya. Baik jemaah sekalian, itu beberapa falsafah pernikahan dalam Al-Qur'an. Baik, sekarang kita masuk pada terakhir, masih ada satu sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernikahan itu seperti pakaian. Laki-laki atau suami pakaian bagi istrinya, istri pakaian bagi suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian wahai para suami, dan kalian wahai suami pakaian bagi istri kalian. Saya tanya sama ibu-ibu, pakaian fungsinya apa saja sih? Coba sebutkan. 1, menutup aurat. Itu artinya apa ibu sekalian? Anda kalau sudah menikah, jangan suka mengumbar aib suami. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruknya perempuan adalah perempuan yang suka mengumbar aib suaminya, padahal dia tidak pernah, padahal dia masih bergantung sama suaminya. Lagi, seburuk-buruknya perempuan adalah yang mengumbar aib suaminya atau membenci suaminya, padahal dia masih bergantung sama suaminya. Kan ada perempuan yang nggak suka sama yang nggak suka sama suaminya, tapi lucunya dia masih tidak bisa pisah dari suaminya. Kenapa? Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya yang memenuhi kebutuhan dia siapa? Suaminya. Sebagaimana kalau perempuan, kalau laki-laki pakaian bagi istrinya, berarti apa? Laki-laki tidak boleh mengumbar kekurangan istrinya di hadapan siapapun, atau menceritakan kekurangan istrinya kepada siapapun. Kalaupun itu dalam rangka untuk mencari solusi dari permasalahan, maka sekali lagi itu setelah sekian cara, mungkin ngobrol dengan suaminya gagal, diskusi gagal, ya makanya apa? Yang dia lakukan adalah apa? Boleh datang kepada orang yang dia percayai sebagaimana sahabat tadi. Tapi dengan syarat, jangan mudah untuk menjelaskan atau mengumbar aib suami Anda. Kecuali terpaksa, itu pun dengan bahasa-bahasa yang masih sifatnya umum. Jangan terlalu detail. Kayak sahabat tadi lah, ya Rasulullah dia baik, bla bla, dia puji suaminya, dia jelaskan kebaikan-kebaikan suaminya, imbang, tapi beliau menyebutkan kekurangannya dengan bahasa yang halus. Ya. Enggak kemudian detail banget, ya Rasul baru buka baju, oh gini dia, enggak. Enggak detail-detail. Sekali lagi, urusan ranjang ibu-ibu sekalian, urusan mohon maaf kemaluan. Al-Quran mengajarkan untuk membicarakannya secara global, tidak disebutkan secara detail. Kalau berbicara detail itu namanya novel, ya. Ataupun apa istilahnya, ya, cerita konyol. Enggak. Islam tuh menyebutkannya secara secara global aja. Sama lah. Di saat kekurangan kita atau kekurangan suami, kekurangan istri mau diceritakan, yang mau tidak mau diceritakan karena mungkin urusannya sangat penting, sifatnya sekali lagi apa? Global. Ya, baik. Kemudian ini kalau betul-betul kalau betul-betul harus diceritakan ya. Yang kedua, saya tanya Bapak, selain sebagai menutup aurat, fungsi pakaian apa, Pak? Sekarang Bapak pakai kenapa sih? Istri Anda pilih warna jingga atau pernah pilih warna perhiasan. Artinya apa? Istri harus mampu menghias diri dan memperhias suaminya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau menikah dengan wanita pada zaman dulu, beliau minta kepada pembantu-pembantu beliau untuk menghiasinya. Beliau melihat seorang wanita misalkan, aku nikah sama dia, wahai Ummu Aiman, tolong hias dia. Dia harus pintar, berpenampilan menawan di hadapan pasangannya. Sebagaimana laki-laki juga, sebagaimana Anda ingin istri Anda berpenampilan menarik di hadapan Anda, ya seharusnya suami juga demikian dong. Dijaga bau badannya, jangan sampai masuk rumah bau keringatnya luar biasa, tidur bersama istri kaosnya bolong-bolong ya. Jadi istri seperti tidur bersama dengan para pengamen ataupun pengemis ya, gak nyaman. Carilah kaos yang bagus. Kemudian kalau bisa celana di rumah celana yang khusus. Kalau di luar Anda mungkin celana panjang, di dalam mungkin ya celana-celana yang ya 3/4 atau berapa gitu ya. Silakan ya Mas kalian. Kenapa berhias? Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk rumah, saat beliau pulang dari tempat jauh, apa yang dilakukan? Siwak. Sebelum nyapa istri, sebelum cipika-cipiki sama istri, cium istri, beliau siwak. Setelah siwak, baru kemudian beliau ngobrol sama istrinya, cium istrinya. Kenapa? Kata Aisyah, Rasul adalah orang yang sangat menjaga penampilan. Beliau sangat tidak suka kalau ada aroma tidak sedap keluar dari badan beliau atau mulut beliau yang membuat orang-orang di sekitarnya, apalagi pasangannya, tidak nyaman. Nah ini lebih penting Pak ya. Kadang kita ini sikatannya kalau mau pergi kajian atau pergi kerja, pulang rumah sampai jam 10 malam orang sikatan, bahkan turun pun orang sikatan gitu ya. Sehingga ketika istri atau suami tidur di sampingnya seperti berada di comberan, ya, atau di dekat sepi tank misalkan ya. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dalam Subhanahu wa taala, Rasul itu menjaga penampilan. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasul mengatakan husnus samti,
berpenampilan menarik, terutama di depan pasangan. Itu bagian daripada ciri khasnya para nabi. Ya, ciri khas para nabi. Sama perempuan-perempuan juga demikian. Ini namanya libas. Berpakaian menarik. Bahkan ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi kalau pulang sering kali mandi. Ya, supaya tampil sempurna di hadapan pasangannya. Bukan karena beringin keluar lagi. Kan beda sama bapak-bapak zaman sekarang. Di sini nggak ada sih ya. Kalau pulang, "Pak, mandi." Engkau lain. Dan lupa itu air panasnya selat dingin. Terus gampang biasa kok mandi air dingin. Habis isya tiba-tiba langsung mandi. Lah kemana Pak? Mau keluar sebentar. Ya. Jadi mau ke warung malah mandi. Ya, jumpa istri malah tidak mandi. Ini nggak baik. Sekali lagi jemaah sekalian, libas. Apa? Pakaian. Ya. Pakaian itu harus menjadi perhiasan bagi kita. Baik, masih banyak sebenarnya tuh. Sekarang kita masuk pada poin inti daripada apa yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada hak dan kewajiban pasangan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dulu hak yang paling utama yang dimiliki oleh suami dan hak yang paling utama yang dimiliki oleh seorang istri yang merupakan kewajiban suami. Yang utama-utama dulu, ya. Hak yang paling utama bagi suami ada dua. Hak suami yang paling utama yang menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya. Satu, al-itha'ah fil ma'ruf. Ditaati selama dalam kebaikan. Ini hak pertama seorang suami. Selama sekali lagi tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin sebentar lagi mau menyekolahkan anak nih. Suami berpikiran bahwa anak di sekolah ini, istri mah enggak, jauh Pak. Nanti aku jemput dia. Istri boleh mengusulkan. Dan silakan memberikan alasan dan argumentasi sekuatnya. Saya pengen di sini, dekat, nyaman dan sebagainya. Tapi kalau sudah suami memutuskan harus sami'na wa ta'na. Itulah seorang istri. Memang disinilah beratnya ibadah seorang istri. Taat kepada suami yang kadang uang nafkahnya nggak mencukupi kadang ya. Taat kepada suami yang terkadang apa istilahnya rumah aja masih kontrak misalkan. Jadi itu memang sampai Rasul mengatakan perempuan itu kalau sholat khamsah sudah menjaga sholat 5 waktu, wasomat syahraha dan sudah puasa 1 bulan puasa Ramadan, wa ata'at ba'laha dan mentaati suaminya, wa hafidhas farjaha dan menjaga kemaluannya, maka kelak di hari kiamat akan dipanggil dari pintu surga mana saja dia sukai. Masya Allah. Sampai dalam sebuah hadis Rasul mengatakan ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radiyan bihi fahiya fil jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepada dia, maka pasti ini perempuan surga. Masya Allah ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini perempuan ketaatan. Yang kedua, haknya seorang suami adalah apa? Dilayani selagi mampu. Ini nggak benar nih ya. Kadang kalau jatah bulanannya berkurang, jatah pelayanan juga berkurang. Enggak, jemaah sekalian. Sekali lagi tadi sudah saya bilang bahwa pelayanan itu kewajiban. Kemudian kalau seandainya suami memberikan nafkah, suami memberikan nafkah itu bagi kita semacam bonus. Tapi itu kewajiban suami sebenarnya. Ketika dia tidak memberi atau sengaja mengurangi padahal dia mampu, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang suami ya. Ditaati selama dalam kebaikan, kemudian dilayani selagi mampu. Selagi mampu. Maka nanti berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Ini sekali lagi saya berbicara fikih dulu ya. Maka saya bilang ada tinjauan maqasidun nikah, tinjauan tinjauan tujuan nikah, dan ada tinjauan fikih murni. Kalau tinjauan fikih murni, ketika seorang perempuan sudah tidak mentaati suaminya, suka membanggakan sama suaminya, sang suami sudah boleh menceraikannya. Secara fikih murni loh ya. Ketika seorang istri tidak lagi bisa melayani dia, maka pilihannya dia boleh menikah lagi atau sang istri dia mengundurkan diri, minta suamiku kalau kamu menikah boleh karena saya sakit-sakitan, tapi ceraikan saya baik-baik. Ini secara fikih murni loh ini.
Tapi kalau secara fikih maqasid, itu apa namanya? Fikih tujuan nikah yang nggak begitu. Ketika istri tidak mampu melayani, ditanya dulu sakit apa tidak. Dicobalah. Apalagi kalau sudah usia tua, ya wajar. Jadi tidak selama kemudian kalau enggak, berarti bisa enggak. Tinjauannya banyak sisi. Cuma saya menjelaskan secara fikih itu boleh secara fikih. Baik jemaah sekalian, hak istri yang paling wajib dipenuhi oleh seorang suami adalah satu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dipergauli dengan cara yang baik. Kelembutan, dengan kalimat-kalimat yang baik, tidak merendahkan. Apalagi bagi perempuan, suatu waktu pernah direndahkan oleh suaminya, mungkin dibilang goblok atau bodoh, itu seumur hidup kata-kata itu nggak pernah dilupakan. Dia boleh melupakan banyak hal, terutama kebaikan suaminya. Tapi kalau hal tersebut menyakiti hatinya, sukma hatinya, itu nggak bisa dilupakan selama-lamanya. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada para laki-laki, istausu bin nisa'i khaira. Wahai para suami, wahai para ayah, wahai para suami, berikanlah nasihat kepada istri dan anak-anak perempuan kalian dengan cara yang baik. Fa innahunna awamir rijal. Karena istri itu kalau sudah menikah dengan suami, dia menjadi budak bagi suaminya. Maksudnya dia harus melayani suaminya. Maka nasihati baik-baik. Biar budak ini maksudnya tetap bersama dengan tuannya. Baik, yang kedua, dinafkahi sesuai standar pokok masyarakat. Itu kewajiban utama. Jadi kalau sudah dua hal ini, tinggal digubuk nggak masalah. Baik, sekarang kita masuk pada yang detailnya ya. Sekarang kita masuk dulu hak-hak istri dari suami yang wajib dipenuhi suami, yang sifatnya maliyah, harta. Jadi ada hak maliyah, ada hak muasyarah. Hak-hak maliyah ini setidaknya ada 3. Yang pertama adalah mahar. Ini wajib bagi seorang suami dan seorang perempuan bebas menentukannya. Memang sih kata Rasul, aktsarun nisa ibarokatan, perempuan yang paling besar barokahnya aisuruhunna maharon, yang paling ringan maharnya, bukan paling murah yo. Ringan. Boleh jadi mahal tapi gampang gitu ya. Ringan dipenuhi oleh suami daripada mungkin murah tapi susah ya. Misalkan suruh nangkap anak lumba-lumba misalkan, itu maharnya. Kan abot, murah saja nih ya. Tapi ya mendapatkannya susah. Beda dengan orang-orang misalkan di Madura, saya minta maharnya 2 tambak udang. Bagi mereka gampang ya, karena tambak sana banyak, termahal maksudnya. Aisuruhunna itu bukan murah sekali lagi. Tapi apa? Mudah. Tapi murah itu bagian daripada kemudahan gitu maksudnya ya. Murah itu bagian daripada kemudahan ya. Baik, masalah muslimin, itu mahar. Mahar ini karena ini kewajiban suami, boleh dibayar tunai dan ini paling sunnah, bagus. Yang kedua, boleh juga dibayar cicil. Jadi boleh ibu-ibu, nanti bisa suami bilang, saat nikah, saya maharnya adalah, taruhlah 10 juta dibayar cicil selama 5 bulan. Berarti per bulannya berapa nanti? 2 juta. Jadi selain dia nafkah, selain biaya dapur, itu 2 juta harus dia cicil per bulan ya. Ini sekali lagi mahar, tidak boleh dikurangi. Baik, masyarakat muslimin, itu satu. Jadi boleh tunai, boleh juga dibayar cicil. Maka sebaik-baiknya mahar itu sifatnya harta. Boleh nggak sih sifatnya yang non harta nilai? Boleh, tapi kurang sunnah. Dan itu bang kondisi terpaksa. Contohnya apa? Ya maharnya hafal surat Ar-Rahman misalkan. Bagus. Tapi kalau bisa selain Ar-Rahman ya beli juga motor merek Ar-Rahman juga misalkan ya. Atau seperti di Pondok Ar-Rahmah ya. Baik, jadi sekali lagi mahar itu adalah sebaiknya apa? Harta. Yang kedua, hak seorang istri adalah nafkah. Ketika nafkah ini berapa standarnya? Standarnya masyarakat setempat pada umumnya.
Jadi bukan standar keluarga istri dan juga bukan standar keluarga suami. Ketika keluarga istri standarnya misalkan anak gadis saja ketika di pesantren belanja bulanannya 1 juta misalkan, baru belanja loh ya. Ini kan standar dia sebagai seorang anak bagi seorang bapak. Tapi ketika dia menikah dengan suaminya, bukan itu standarnya. Standarnya adalah standar masyarakat. Layaknya berapa sih misalkan selain dapur, urusan dapur mulai dari beras bla bla, kemudian belanjanya berapa yang jadi milik dia? Oh ternyata biasanya di sini taruhlah dapur itu karena bla bla naiknya 1-2 juta misalkan, karena sekarang nggak mungkin 1.500.000 nggak mungkin, maka 50.000 sehari itu apa yang dimakan dia? Material misalkan 2 juta, oh ya berarti ya belanja biasa dia taruhlah misalkan 700, berarti per bulan dia harus memberi nafkah pada istrinya berapa? 700 misalkan seperti itu. Misalkan loh Ustaz ya. Iya, tergantung ya tadi tergantung apa namanya lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar misalnya di desa, mungkin desa lebih ringan dibandingkan mereka di kota. Baik, ya. Kemudian kalau ternyata kebutuhan masyarakat sekian, misalkan taruhlah perempuan itu kebutuhannya di rumah 2 juta, di luar dia 1 juta, misalkan di kota-kota besar 3 juta misalkan, atau misalkan gak usah banyak 3 juta, berapa 2.500.000 misalkan. Ketika suami hanya ngasih 500.000 per bulan, padahal dia mampu suaminya misalkan, maka pada saat itu istri boleh mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi loh ya, untuk memenuhi, bukan untuk foya-foya. Ya, syukur-syukur dikasih tahu si Mas tadi tak ambil uangnya, daripada dia bertengkar sama adiknya yang mungkin ya dikira adiknya ngambil, kasih tahu aja. Ini pernah terjadi pada zamannya Rasulullah SAW di kota Makkah. Ketika beliau menaklukkan kota Makkah, ada istri sahabat namanya Hindun. Dia bilang, baru masuk Islam dia nih, ya Rasulullah, suami saya Abu Sofyan orangnya pelit, sementara saya dan anak-anak saya punya kebutuhan banyak, bolehkah saya mengambil hartanya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ambillah secukupnya untuk memenuhi kebutuhanmu. Begitu. Jadi suami-suami hati-hati juga nyimpan duit ya. Jadi sebelum pulang segera masuk ke ATM. Baik, mas kalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, ditempatkan di hunian yang layak dan diberikan pakaian yang pantas. Ditempatkan di hunian yang layak bukan berarti harus punya rumah. Ya, kalau kos yang nyaman lah bagi istri. Laki perempuannya tidak campur, kamar mandinya dalam. Apalagi khawatir kan kalau kos suami istri kamar mandi cuma satu, ya, maksudnya kamar mandi luar satu lagi misalkan. Wah kan kasihan. Sementara istri kita auratnya banyak sekali. Ketinggalan celana dalamnya kah, ketinggalan apanya kan malu ya sama tetangga kos. Jadi sekali lagi ditempatkan di hunian yang layak. Hunian bisa perumahan, bisa ngontrak, bisa juga mungkin rumah cicilan misalkan, cicilan yang syar'i. Kemudian pakaian yang pantas. Ya ini sekali lagi sesuai dengan kehidupan masyarakat ya. Karena ada juga istri tidak mau dibelikan sama suaminya karena mungkin nggak cocok. Cuma minta uang aja, ya. Uang aja Pak, buat apa beli kain? Lebih nyaman mungkin dia jahit daripada beli jadi. Ini hak-hak yang sifatnya maliyah, ya, harta. Nah sekarang kita masuk pada hak-hak yang sifatnya muasyarah, pergaulan. Satu, seorang suami harus memenuhi kewajiban kepada istri, itu apa? Mempergauli istri dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Hak perempuan dipergauli dengan cara yang ma'ruf. Ini yang pertama ya, dipergauli dengan cara yang baik. Ya. Mulai dari baik itu macam-macam. Kata-kata terutama. Kata-kata yang ma'ruf, Allah berfirman, wa qul lahum qawlan ma'rufa. Sampaikan kepada mereka kalimat-kalimat yang ma'ruf. Ma'ruf itu ada dua makna dalam ucapan. Satu, pilihan katanya tepat. Yang kedua, intonasi suaranya juga tepat. Karena ada orang yang intonasi suaranya lembut, tapi pilihan katanya kasar. Kalau lihat orang,
atau apalah bahasanya, atau tapi ada juga yang pilihan katanya bagus tapi intonasi suaranya kasar. Mas, J itu apa? Tapi kalau diucapkan dengan cara diteriakin jadi gimana rasanya? Nggak nyaman. Nah, ini namanya apa? Ma'rufah. Ma'rufah itu pilihan kata yang tepat dan intonasi yang pas juga. Ya. Baik. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan juga sih qaulan layyina, kalimat-kalimat yang lembut. Ya, ini salah satu cara bermuasyarah, lembut. Kemudian ada juga qaulan karima, kalimat-kalimat yang memuliakan. Jadi kalau Nabi itu memanggil istrinya ya Humairah, kalimat-kalimat yang memuliakan. Bahkan kadang beliau panggil Aisyah itu bukan ya Aisyah, bukan, jarang sih. Tapi beliau manggil apa? Ya bintas Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq, ya, putri orang yang mulia misalkan. Jadi qaulan ma'rufah, qaulan karimah, kalimat-kalimat yang memuliakan. Dimuliakan. Pasangan itu sangat senang kalau dimuliakan. Berapa banyak kemudian sang istri kecewa kepada suaminya dan kecewanya berkali-kali gara-gara apa? Gara-gara dia merasa diperlakukan dengan cara yang tidak baik, bukan dimuliakan. Sebagaimana seorang suami sering marah kepada istrinya karena merasa dirinya itu diperlakukan seperti satpam oleh istrinya. Jadi ini penting juga jemaah sekalian ya. Baik, yang kedua, jika memiliki madu, sang istri berhak diperlakukan dengan cara yang adil. Maksudnya diperlakukan secara yang adil jika memiliki madu. Tahu madu Bu ya? Oh tahu ya. Tapi kira racun tuh ngertinya ya. Madu tuh gimana Bu? Manis apa pahit? Suka madu Bu? Gak suka ya. Yang gak suka di madu Bu ya. Ya. Baik jemaah sekalian. Kalau seandainya punya madu, maka kewajibannya adalah apa? Haknya dia apa? Diperlakukan secara adil. Walaupun dia istri ketiga. Bahkan walaupun dia istri keempat. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, diperlakukan secara adil dalam masalah apa? Dalam masalah yang sifatnya hissiyah yang nampak. Waktu, harta, apalagi yang nampak ya harta dan pakaian, waktu. Nah, sementara kasih sayang memang susah karena perasaan itu nggak bisa dibagi-bagi. Sekali lagi perasaan itu bukan seperti kue ibu-ibu ya. Karena sekarang banyak kan, Mas kalau sudah nikah lagi udah nggak peduli sama saya, cintanya udah nggak penuh. Karena dianggap cinta itu seperti botol gitu ya. Air di botol, kalau dituangkan ke setengah gelas berarti tinggal setengahnya. Enggak, cinta itu bukan martabak yang bisa dibagi-bagi dan bukan air di botol kalau dibagi habis, enggak ya. Itu perasaannya, namanya perasaan itu memang sesuatu yang susah didefinisikan. Makanya Rasul ditanya, perempuan mana yang paling Anda cintai? Jawaban beliau siapa? Aisyah. Tapi dalam masalah keadilan, beliau adil. Kalau malam kadang beliau lupa, malam ini di mana ya? Oh di rumah sini. Bahkan ketika beliau sakit, kira-kira malam ini saya di mana? Oh di Ummu Salamah. Tapi istrinya tahu bahwa Nabi itu sangat senang kalau dirawat sama Aisyah. Ya Rasulullah, malam saya ini adalah malam saya, tapi kalau Anda mau silahkan di rumahnya Aisyah. Untuk mencari ridho suaminya, apalagi ridho Nabi. Jadi sekali lagi tetap diperlakukan adil. Banyak laki-laki yang siap menikah lagi tapi tidak siap berbuat adil. Akhirnya terjadi apa? Kedzoliman. Ya, kedzoliman. Dan seringkali yang menjadi yang menjadi korban seringkali istri kedua, selebihnya istri pertama. Karena merasa mungkin dia orang baru di rumah tangga dia. Tapi perempuan-perempuan yang siap masuk ke rumah tangga, maksudnya jadi istri kedua ketiga, juga Anda harus memiliki karakter juga. Bagaimanapun Anda pendatang, walaupun secara fikih Anda berhak mendapatkan apa? Keadilan. Tapi mengalah sebagai orang kedua dulu itu nggak masalah. Mengalah untuk menang, kata orang itu ya. Baik. Saya tuh pernah nanya salah seorang kawan saya tuh, gimana? Wah, awal-awal dia nikah dia bilang, lumayan juga ya. Yang pertama minta diutamakan, yang kedua minta disamakan. Ya. Baik ya. Jangan sekalian itu ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Mendapatkan bimbingan-bimbingan agama. Sebagaimana tadi sabda Nabi, berikanlah nasihat-nasihat kepada istri kalian dengan cara yang baik. Jadi kalau seandainya kita ini nggak mampu memberikan nasihat yang baik, berarti apa? Fasilitasi dia untuk kajian. Kalau kita diberi kelebihan harta oleh Allah, rumah yang luas, rezeki yang melimpah,
Maka apa? Adakanlah kajian di rumah. Ya minimal sekali sebulan atau mungkin sekali sepekan di rumah. Adakan ngundang teman-teman istri. Memang ini kajian keluarga. Ngundang tetangga. Ya sekali sebulan misalkan Anda yang dari A sampai Z yang menyediakan segala-galanya. Bagian daripada cara kita sebagai seorang suami untuk menasehati istri kita. Soalnya kalau kita nasihati mungkin nggak mempan. Terus kita nggak bisa berdalil, apalagi suami dari umum sementara istrinya dari pondok misalkan ya. Didalili istrinya tambah pintar dalilnya. Ya. Makanya mungkin cara yang terbaik tadi ya, fasilitasi dia untuk ngaji. Antar dia ke tempat pengajian. Kalau nggak punya kendaraan, nabung supaya dia bisa berangkat sendiri misalkan ya. Ini namanya mendapatkan bimbingan agama. Baik ya mas kalian, langsung aja karena udah semakin siang. Sekarang kita masuk pada hak-hak suami. Jamaah sekalian, yang pertama, saya tidak berbicara maliyah maupun muasyarah karena hak suami lebih pada muasyarah. Ya, lebih pada muasyarah, bukan pada maliyah. Satu jamaah sekalian, suami berhak ditaati dalam kebaikan dan kebenaran. Ini penting, tadi saya jelaskan. Yang kedua, suami berhak dimintai izin hatta istri keluar ke jalan, kecuali kalau sudah ada semacam kesepakatan atau kebiasaan. Nek kalau pagi istri nggak di rumah berarti ke pasar, ya. Atau mungkin sore istri nggak ada di rumah berarti ngajar TPA. Itu mah sesuatu yang sudah lazim. Atau mungkin istri sudah kerja, oh kalau jam 7 pagi istri berangkat, walaupun suaminya masih lari pagi misalkan, istri berangkat. Jadi yang saya maksud suami berhak dimintakan izin ini terutama dalam hal-hal yang bukan menjadi kebiasaan. Ya, ini penting ya. Dan ibu-ibu, saya beritahu bahwa laki-laki itu sangat suka kalau dihormati. Walaupun Anda mungkin cuma beli sayur, WA, Mas, aku pergi ya beli sayur dulu. Itu senangnya luar biasa. Kalau Anda sering-sering seperti itu, nanti pulang dibawakan hadiah sama suami, yakin deh ya. Ya sudah. Ya. Saya juga senang ketika istri itu, walaupun saya sih kalau mau beli di mana silakan lah, tapi kadang istri kadang goda, boleh nggak aku keluar beli apa? Beli gas. Iyalah, gas di samping rumah aja. Silakan. Itu maksudnya tolong bawakan aku hadiah atau apa gitu ya. Karena perempuan itu bukan makhluk verbal. Bahasa dia tuh penuh makna di dalamnya. Oh ini kira-kira Arab apa ya? Oh gitu ya. Arab kuliner iki ya. Udah 1 pekan gak keluar makan ya misalkan. Jadi bahasa mereka bukan bahasa verbal. Banyak laki-laki yang salah gara-gara apa? Gara-gara menganggap istrinya tuh menginginkan apa yang dia ucapkan. Kacau balau akhirnya. Apalagi kalau mungkin perempuan desa atau lahir dari lingkungan yang unggah-ungguhnya sangat tinggi sekali, sehingga bahasa yang dia ucapkan sebenarnya itu verbal dia, tapi maknanya itu dibalik kata-kata atau lirik mata dia misalkan gitu nih. Ada kejadiannya mas kalian. Salah seorang kawan suatu waktu ketika marah-marah dengan istrinya lagi marah-marah, mau cemburu ya, karena suaminya terlibat dalam kepanitiaan akhwat ya, ngurus-ngurus, wes, kok nikah lagi orang apa mas ya, tenang, aku wes ikhlas, wes. Suaminya orang verbal ya, sesuai bahasa lisannya, nikah tenan ya, nikah benaran, ngamuk istrinya itu ya. Saya dilibatkan juga di telepon, Ustaz tolong selesaikan masalah keluarga saya juga. Saya ini ceritanya bagaimana? Lo istri saya berido 100% hakon ya. Orang ngaji, dua-duanya ngaji, udah punya cucu, loh ya. Jadi seperti nih, istri saya sekarang ngajukan pengadilan, Ustaz. Benar. Sudah sampai suratnya ke rumah? Sudah. Udah berapa pengadilan? Saya sudah 2 kali. Wah, biasanya kalau 5-7 kali udah proses ya. Gini-gini aja yuk didamaikan. Saya udah berupaya untuk mendamaikan. Saya udah bilang sama sang suami, Mas, kalau kamu sudah begini memutuskan, satu-satunya cara baik kamu ngalah. Mau dibilang tolol, goblok sama istrinya, karena memang orang yang menikah lagi itu sabarnya 3 kali lipat daripada orang biasanya. Wes kamu itu anggap aja sebagai hiburan bagi kamu. Ternyata suaminya ini nggak mau ngalah. Jadi ketika istrinya protes, marah, dia balik, bentak dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau semakin tajam perselisihannya. Coba dia mau mengalah, dia bisa dua-duanya. Tapi sayangnya dia nggak mau mengalah ya. Sayang dia pokoknya menang, aku sebagai suami, aku mencari nafkah, harta milikku dan sebagainya. Udah. Yang terjadi, sang istri tinggal sekali sidang keputusan. Akhirnya pada saat seperti itu, saya bilang istikharah. Kalau udah seperti itu, dia istikharah,
ya terpaksa yang kedua dia ceraikan, ya. Tapi kan kasihan, udah berjalan hampir setahun, ya. Baik, maksud saya begini, perempuan itu sekali lagi makhluk yang sangat unik. Apa yang diucapkan kadang keinginannya dibalik itu semuanya. Ketika dia marah, mas, tolong mendekat, aku gak suka lihat wajah kamu. Itu maksudnya ndang peluk aku, mas, gitu ya. Itu maksudnya, ya. Baik. Yang ketiga, suami punya hak dilayani dalam urusan ranjang. Saya rasa semua udah ngerti ya, sebuah hadis di mana Rasul mengatakan, ayyuma mar'atin da'atha zaujatuha, perempuan mana saja yang diajak untuk tidur oleh suaminya, kemudian dia menghalangi dirinya dan dia tidur dalam keadaan dimarahi atau dimurkai oleh suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia subuh, hingga dia itu datang dan meminta maaf kepada suaminya, baru malaikat tidak melaknatnya. Baik. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam hadis, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang perempuan untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh suami dengan cara apa? Mengucapkan terima kasih. Ini yang kelima, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan bahwa penduduk surga yang paling banyak, penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan. Ketika ditanya Rasulullah kenapa, yakfurna, mereka mengingkari apa ya Rasulullah? Yakfurnal ashir, mereka mengingkari kebaikan suaminya. Sampai kalau kamu berbuat baik sepanjang hidupmu, suatu waktu kamu salah, dia akan berkata, bless, kamu gak pernah berbuat baik sama saya. Padahal tadi malam barusan ke mall, habis belikan kain ataupun baju. Pagi harinya kalau ada konflik, bless, gak pernah berbuat sama saya. Dasar, misalkan. Itu kata Rasul. Kecuali perempuan di sini gak ada, ya. Gak ada banyak, ya. Baik, mas kalian. Kemudian yang keenam, selanjutnya adalah apa? Tidak dibebani di luar kesanggupannya. Dan seorang istri wajib bersabar atas kemampuan suaminya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana hubungan rumah tangga. Beliau mengatakan, at'imha idza ta'amta, berikan makan kepada istrinya apa yang kau makan. Jadi kalau kau makan enak, ya istri kudu makan enak juga dong, ya. Terus waksiha idza iktasaita, berikanlah pakaian sebagaimana kamu beli pakaian. Jadi yang suami, jangan sampai suami setiap 2 bulan beli baju, kembali ya istri mana mungkin, ya. Kemudian berikan pakaian juga kepada istri, kata Rasul. Terus wa alal mar'ati, adapun perempuan, alla tafsiya sirra zaujiha, dia haram mengumbar rahasia-rahasia suaminya, wastasbir ma'ah, dan wajib bagi seorang perempuan untuk bersabar terhadap kemampuan suaminya. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan pokok, misalkan motor sudah ada dan suami udah bekerja keras, jangan tiap hari diminta, mas, mau ganti mobil atau mau masa Supra terus, mau PCX atau NMAX atau apa, misalkan, ya. Enggak, kalau suami sudah memenuhi kebutuhan pokok dengan segala kemampuan yang dia miliki, kewajiban seorang istri adalah apa? Bersabar bersama dengannya. Baik, masyarakat muslimin, makanya dulu istri-istri Nabi itu pernah minta sesuatu yang lebih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta kenaikan gaji. Sebenarnya kebutuhan pokok sudah, cuma minta kenaikan biasa perempuan, ya. Nggak dulu, nggak sekarang, ya. Kemudian jemaah sekalian, sebenarnya Nabi mampu untuk menafkahinya. Cuma Nabi berpikir, kalau istri saya berikan nafkah, saya penuhi apa yang mereka inginkan, apa gerangannya yang terjadi pada wanita-wanita muslimah lainnya, mereka pasti akan mencontohinya. Syukur kalau suaminya kaya kayak Nabi. Lah kalau suaminya miskin, nanti contoh istri Nabi tuh, Nabi aja ngasih begini-begini, ya. Masa kamu enggak? Lah perempuan itu enggak punya contoh, sejak dibuat-buat contohnya kok, ya, untuk dapat keinginannya. Apalagi ada contohnya dari istri Nabi. Akhirnya apa? Beliau tidak memenuhinya. Sampai kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan urusan rumah tangga Nabi. Apa itu? Istri-istri beliau ditanting. Dipanggil, Aisyah sini. Kamu minta apa yang kamu inginkan? Iya, Rasul. Allah baru saja memberikan memberikan solusi bagi kita. Apa itu, ya Rasul? Intasbiri. Kalau kamu bersabar denganku, bersabar dengan apa yang kuberikan, maka Allah menjanjikan surga bagi kamu. Masya Allah, istri Nabi. Tapi kalau kamu tetap pada keinginan kamu, maka akan kupenuhi dan kutambahkan.
Tapi mohon maaf, usarrihkunna sarahan jamilah. Tak ceraikan baik-baik. Pripun? Astagfirullah, astagfirullah. Enggak, saya ridho dengan Allah dan saya ridho dengan Rasulullah sebagai suamiku. Baik, sudah ya. Aisyah, sajane Aisyah. Aku ini orangnya gampangan. Allah mengutusku untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Nek arep mudah-mudahan ya ayo. Akhirnya Aisyah istighfar. Kemudian jangan beritahu yang lainnya. Jangan beritahu madumu yang lain. Saya panggil mereka satu persatu. Dipanggil sama Nabi satu persatu, semuanya menangis, minta maaf dan minta ampun kepada Allah. Mereka menerima apa yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah itu bukan berarti nggak ada konflik ya. Nabi aja konfliknya diabadikan dalam Al-Quran. Ya, yang penting manajemen konfliknya. Mudah-mudahan di lain waktu kita berbicara manajemen konflik pasutri. Ini kita baru berbicara pada bagaimana hak dan kewajiban. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya kira ini yang perlu saya sampaikan.